hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Manggar beserta staf jajarannya, yang terhormat Bapak Sugianto selaku Ketua Rubi Cabang Pamekasan dan segenap kepengurusan Cabang Rubi Pamekasan, dan juga yang kami hormati para hadirin simpatisan sekalian yang sudah berkenan hadir pada acara pagi hari ini di acara pelantikan Ketua sekaligus pengurus ranting Rubi Desa Manggar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Kedua, salawat beserta salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Ketua Cabang Rubi Pamekasan atau yang mewakili. Yang ketiga, pelantikan ketua sekaligus pengurus Cabang Rubi Desa Manggar. Dan acara yang keempat, sambutan dari Ketua Cabang Rubi Desa Manggar atau yang mewakili. Yang kelima, bedah bangsai dilanjut dengan ramah tamah. Menutup sekaligus doa menempati agenda acara kami yang ke-6. Demikianlah susunan acara yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak dan mengapresiasi. Kami tidak menyangka seperti ini ya, banyak ya, luar biasa. Ini bukan hanya jemur bonsai, ini sudah masuk kategori lomba lokalan ya. Ya, ini masih belum dipublikasikan. Saya nanti bisa memprediksi kalau Kecamatan Tranakan ini Rubi rantingnya mengadakan, saya meyakini lebih dari 300 nanti ya. Ini hanya jemur bonsai saja sudah banyak seperti ini ya. Jadi tadi Pak Ketua juga wah banyak ya. Saya juga kaget gitu. Jadi kami dari cabang mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak. Ini bukti bahwasanya Rubi, terutama ranting yang nantinya akan dilantik, yang akan dibentuk ini sudah luar biasa ya. Di awal sudah menunjukkan kekompakannya, kesulitannya, pengurus-pengurusnya sudah banyak hadir di sini dan membuktikan bahwasanya kegiatan jemur bonsai ini sudah dianggap bagus dan sukses. Ini mari kita aplaus bersama-sama ya. Ini perlu kita apresiasi bersama dan semoga kedepannya Rubi ranting Tranakan ini tambah maju. Nanti kita sama-sama sharing dengan cabang ya, terutama hal-hal teknis kegiatannya, pameran ya, pameran lokal atau pameran nasional. Ahlinya nanti ada Pak Pri untuk hal-hal teknisnya ya. Yang jadi kalau event-event lomba itu yang paling senior, yang paling profesional, mahir itu Pak Pri ya. Jadi kalau tidak ada Pak Pri mungkin kita sulit untuk mengadakan lomba berkaitan dengan yang mengatur hal-hal teknisnya bagaimana. Jadi Pak Pri itu sudah berpengalaman, sudah puluhan tahun di bonsai ya. Nanti kita sharing dengan Pak Pri. Ini luar biasa ya. Jadi ini langkah awal sudah menunjukkan ranting ini sudah kompak, solid dan mensukseskan program ini. Ini yang perlu kita apresiasi. Selanjutnya kami dari cabang, mewakili cabang mengucapkan mohon maaf apabila
dalam kesempatan ini, terutama dari kami yang kemarin ikut berpartisipasi mengirimkan bonsainya tidak maksimal ya, tidak begitu banyak. Jadi mohon maaf karena faktor lain hal ya. Tapi kalau nanti event ini dilaksanakan di Manggar, kami dari cabang pasti ngirim banyak ya. Dengan jemur bonsai saja saya sudah ngirim sekitar 6 ya, 6 mungkin, 6 apa 7 bukan? Ya kurang lebih seperti itu. Saya pribadi ya. Jadi saya sudah ikut serta di sini bonsai-bonsai, tapi bonsai-bonsai yang kecil karena kemarin sudah diingatkan oleh panitia jangan yang besar-besar Pak ya, kecil-kecil gitu. Karena armadanya terbatas ya. Ya, kalau memang nanti ada event pasti kami pengurus akan mengirim banyak. Jadi itu permohonan maaf kami apabila dari cabang tidak maksimal dalam hal pengiriman dan lain-lainnya. Oke, ini sambil lalu karena masih mic saya pegang. Menurut Pak Ketua, kami akan mengenalkan pengurus cabang Pamekasan. Di sebelah kanan saya yaitu Ketua Cabang Ruby Pamekasan Bapak Sugianto Hartono ya. Jadi ini kalau orang Pamekasan terutama di babon saya insya Allah pasti mengenal. Dulu dia pengurus di komunitas sebelah berapa puluh tahun Pak? 15 tahun di komunitas sebelah ya. Apa perlu saya sebutkan? Tidak usah ya. Ya, jadi 15 tahun dia merintis komunitas sebelah itu sampai maju. Bahkan event-event besar kemarin bahkan dibantu oleh donatur kerabatnya Pak Nyo ini membantu 60 juta cuma-cuma ya untuk mensukseskan program. Itu berkat Pak Nyo kemarin sukses event sebelah itu. Sebelum terbentuknya Pak Nyo masuk ke Ruby ya. Jadi 15 tahun sudah beliau sudah pengalaman di bonsai ya. Tidak diragukan lagi dan layak pantas untuk menjadi ketua cabang Ruby Pamekasan. Beliau ini sebagai pengusaha besar di Pamekasan. Iya. Kalau bapak-bapak ke niaga ya tahu warung Andayani ini pemiliknya ya. Andayani ya di niaga. Ya, ini Pak Nyo kafe dan warung niaga. Selanjutnya saya perkenalkan di sebelah kiri saya ini sekretaris Ruby. Oh iya, ketua, wakil ketua satu saya sendiri, ya Ahmad Imam. Saya sebagai dosen Unira ya. Mungkin bapak ibu, bapak-bapak yang mungkin putranya ingin masuk Unira bisa konsultasi dengan saya. Masuk ke jalur beasiswa. Sebelah utaranya lagi wakil ketua 2 Bapak Rudi dari Waru. Beliau sebagai pejabat di Pamekasan di Dinas Pertanian ya. Lalu kembali ke sebelah kanan lagi yaitu penasehat Bapak Sudarisman ya, mantan Kapolsek Peranakan. Oh Propo ya. Lalu sudah Mas Agus. Belum Mas Agus ya. Sekretaris ini sahabat saya ya. Ini sudah lama saya bersahabat sejak tahun 99 sampai sekarang. Ini sebagai sekretaris dan juga dia pejabat di kantor Bapas Pamekasan ya, Mas Agus Wijaya. Lalu ada pengurus Pak Pri sebagai ketua di bagian teknis, ketua bidang di Ruby cabang Pamekasan.
Jadi ini sebagai kolektor dan pebisnis bonsai ya. Jadi kenapa dikatakan kolektor? Kalau bonsai-bonsai yang bagus tuh dipertahankan ya. Biasanya kalau pedagang itu hasil ya sudah tahu hasilnya banyak langsung dikeluarkan. Kalau Pak Pri enggak, ya pedagang juga, tapi yang dijual yang biasa-biasa, yang bagus-bagus tetap dipertahankan ya. Jadi sebagai pengusaha, kolektor dan pebisnis bonsai, pengalamannya luar biasa. Lalu Mas Erlang ya pengurus anggota, beliau di Telanakan rumahnya. Lalu Pak siapa ini Pak? Pak Sabit dari ranting Waru ya. Jadi Ruby cabang Pamekasan ini sementara ada 2 ranting, Waru dan Telanakan. Insya Allah berikutnya Telanakan ya dan Proko ya. Selanjutnya Mas siapa ini? Mas Hari juga dari ranting Waru. Mas Ipung ya, ini seniman bonsai yang melalang buana ke Jawa ya. Betul ya. Jadi sebelum di sini dia pewiring bonsai di Situbondo, dan dulu profesi seninya kerja di Bali ya Pak ya, Pak Ipung ya, ya Banyuwangi Bali. Jadi sekarang karena berkeluarga orang Pamekasan balik ke Pamekasan, tinggalnya di Bukit. Ya. Yang lain sudah ya. Pak Mas Aksin ya, ini putranya Pak Pri, generasi penerus nantinya ya. Jadi yang Pak Pri juga menyiapkan penerusnya. Ini di bagian teknis, sama pengalamannya ditularkan ke putranya sama Pak Pri ya. Jadi mahir di bonsai, juga bisa proses bonsai. Lalu senior kita Bapak Yusuf ya, ini sesepuh di bonsai ya, luar biasa ya. Jadi pengalamannya luar biasa. Mungkin saya belum ada, Pak Yusuf ini sudah pengalamannya luar biasa, memproses bonsai, kolektor dan pebisnis bonsai juga. Di rumahnya di Proko Pak ya? Iya di Proko ya. Lalu Mas Hendra, pengurus Ruby cabang Pamekasan. Jadi Mas Hendra ini di bagian seksi keamanan ya, keamanan. Dulu bareng sama Pak Komandan Sudar. Kalau ditangani Komandan Sudar dan Mas Hendra ini tidak ada yang hilang satu bonsai, walaupun bonsai kecil-kecil ada yang hilang. Betul. Yang kemarin event di Keresidenan itu luar biasa, tidak dijaga ketat ya. Pinternya panitia itu dikasih tulisan, diawasi CCTV, tulisannya saja gitu, nggak tahu CCTV-nya ada apa enggak gitu. Tapi karena penanggung jawabnya Mas Hendra, jadi aman gitu. Ini yang lain sudah disebutkan ya. Jadi itu perkenalan dari kami Bapak-bapak ya. Jadi kami selaku pengurus di cabang Ruby Pamekasan ya, mewakili ketua. Terima kasih, itu sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pelantikan pengurus Ruby ranting Kecamatan Telanakan Desa Mengar atas nama Ketua Ruby Cabang, saudara-saudara calon pengurus Ruby ranting Kecamatan Telanakan, masa bakti 5 tahun pada hari ini Minggu 03 September 2023 bertempat di Balai Desa Mengar. Saudara sekalian akan kami lantik. Sebelumnya kami akan mengadakan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara yang akan menjabat sebagai pengurus Ruby ranting Kecamatan Telanakan Desa Mengar dengan masa bakti 5 tahun.
Anda sebelum dilantik untuk menjabat sebagai pengurus Ruby Ranting, Anda merasa dipaksa dari pihak lain? Ya. Tidak. Atas nama ketua cabang, kalau tidak, apakah Anda setuju dan sanggup dengan jabatan yang akan Anda emban selama 5 tahun? Atas nama ketua cabang, apakah Anda siap untuk dilantik pada hari ini? Siap. Atas nama ketua cabang, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak seraya menundukkan kepala. Semoga pelantikan ini akan membawa perubahan dan berkah bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Para hadirin dan calon pengurus ranting Ruby Pamekasan yang berbahagia, selanjutnya kepada calon pengurus untuk dapat menirukan janji pengurus yang akan saya bacakan. Dimohon kepada pengurus yang terpilih dimohon untuk berdiri didampingi oleh ketua cabang Pamekasan. Bismillahirrahmanirrahim. Islam. Tidak takut ada yang beragama lain, karena saya mau izin untuk membacakan janji pengurus dengan agama Islam. Dimohon untuk menirukan. Demi Allah saya berjanji. Satu, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Ruby Ranting Telanakan dengan sebaik-baiknya. Dua, taat dan patuh pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga yang ada serta ketentuan organisasi. Tiga, setia dan teguh pada amanah. Empat, memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan secara moral maupun organisasi. Demikian janji pengurus yang telah saudara tirukan. Semoga dengan janji tersebut akan menjadi pemacu semangat untuk berperan dalam pembangunan dan perkembangan bonsai Ruby. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Ruby Ranting Telanakan dengan masa bakti 5 tahun yang telah sanggup menjabat jabatan yang tersebut dalam surat keputusan Ruby Cabang Pamekasan nomor 02/B/2023. Terima kasih. Dimohon kepada ketua cabang untuk memberikan piagam kepada Ranting Ruby Telanakan yang diwakili oleh ketuanya. Dan sekalian mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Dan untuk mohon foto bersama kepada pengurus. Terima kasih. Dimohon kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa
pengurusnya dan juga yang terhormat Bapak Ketua Cabang Rubi Pamekasan beserta pengurusnya. Kami apabila saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas berkenan hadirnya di kesempatan siang hari ini, dan juga segenap simpatisan telah sudi hadir dalam rangka pelantikan ranting Kecamatan Peranakan yang bertepatan di Desa Mangar. Dan juga kami himbau kepada rekan sahabat yang telah ready dan juga mempercayakan membawa sebuah sumur baru bonsai di siang hari ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikianlah ucapan dari kami. Apabila ada kekurangan baik dari tempat maupun kata-kata yang kurang berkenan, kurang pantas, kami sebagai mewakili ranting Mangar tentunya masih dalam tahap belajar, butuh bimbingan dan juga butuh penyuluhan dari cabang. Maka dari itu, seandainya di lain waktu bisa berkunjung ke Galeri Bonsai, tepatnya di Jalan Asam Raya berbatasan dengan Desa Perak, mungkin besar harapan kami untuk memberikan wejangan atau didikan, karena kami masih dalam tahap belajar. Maka demikianlah ucapan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bonsai, Pak. Pohon strategi. Dan kelebihan dan kekurangannya itu dari mana? Dan juga karakter bentuk penanaman, jenis nama basic tanaman ini, Pak. Ini jenis santeki. Keunggulan dari santeki itu karakter yang tidak bisa ditandingi dengan tanaman lain. Kak ini untuk takwahan tentang bonsai, Pak, bisa langsung ditanyakan ke Setengah meniup. pengurus dari Pamekasan. Kekurangan dari Mungkin ketika kita yang baru ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. kelebihannya, Pak. Kelebihan dari bentuk pohon ini, ketuaannya dan gayanya. Ini sulit untuk mencari pohon santeki yang tua kayak gini dan ukurannya small, mediumnya nih. Yeah. Medium. Hanya kalau menurut pendapat saya ini penataan ranting yang kurang. Sebenarnya dari satu percabangan kayak gini ini harus ada mahkota. Karena ini cabang kuat. Jadi ini harus ada mahkota. Kita jangan takut-takut memotong dari suatu percabangan apabila cabang itu mengganggu dari flow pohon, pandangan pohon. Kira-kira berapa tahun untuk mencapai maksimalnya? Kalau posisi kayak gini, kalau maksimalnya minimal 5 tahun. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. Tore. Nyereng. Tore. Karena pohon ini, kalau menurut saya ini sangat baik. Hanya permasalahannya karena pun juga berpengaruh pada penampilan kebesaran. Mungkin untuk kan ini faktornya kan untuk kesuburan. Untuk kesuburan. Dan itu salah.
kalau kita mau tampil itu harus serasi antara sama seperti kita lah. Kita kan ini misalnya saya tinggi 170, sepatunya ini kalau saya pakai sepatu 44 kan enggak. Kalau saya 41 ya. Nggak etis ya Pak? Ya, enggak balance ya, enggak balance. Jadi kalau saya maaf saya tambahkan dikit. Nanti kalau pada akhirnya itu yang dinilai itu balance optik ya istilahnya. Jadi performance itu, jadi total performanya itu udah balance nggak? Secara teori ya, secara teori itu cabang itu untuk idealnya sepertiga dari batang, ranting sepertiga dari cabang, anak cabang sepertiga dari itu teori. Teori ya, kita ngomong teori. Praktek nggak mungkin karena ini barang hidup. Makanya maaf kalau saya boleh tambahkan, bonsai itu adalah satu seni yang tidak mengenai akhir. Jadi tidak ada akhir karena barang hidup. Dia berakhir kalau mati. Makanya nggak ada selesainya. Terus berkembang itu secara teori seperti itu. Makanya kalau di dunia seni, bonsai itu salah satu seni tertinggi. Seni 3 dimensi yang tertinggi. Karena nggak pernah akhir, nggak pernah berakhir. Misalnya seperti ini, mati ya. Itu diambil keringan, nanti diambil tubuhnya. Sama seperti kalau kita bonsai apa itu? Raf ya, sama raf itu kan pohon mati ya, tapi tumbuh lagi. Tapi itu justru jadi keindahan gitu loh maksudnya. Jadi jangan sedih, wah ini kok ada ranting, nggak apa-apa. Jadi buat keringan atau di desainnya mungkin merubah desain. Ya kalau dari segi teori. Jadi tambah kalau tahun itu prakteknya tambah anu ya, Pak? Tambah tahun tambah matang berarti. Iya, harusnya gitu. Yang penting sehat. Sehat. Iya. Apakah ada umur, Pak? Di anunya Batasan umurnya? umur? Nggak ada. Bonsai itu ya, kalau saya boleh cerita dikit. Kalau kita mau kiblat ke luar negeri kan dulu kiblatnya Indonesia itu Jepang. Makanya ada 5 gerak dasar. Tapi sekarang dengan ininya citra diri bonsai Indonesia itu namanya Pak Ismail Saleh almarhum ya, itu ininya dicetuskan supaya kita tuh nggak tergantung pada mereka. Jadi akhirnya kita tuh sekarang punya citra diri bonsai Indonesia, termasuk Santeki ini punya Indonesia, Cemara Udang. Makanya kalau ada kontes-kontes internasional, ada aspek ada apa, jago Santeki sama Cemara. Perawatan bonsai Santeki. Nah, ini kalau teknis. Bagian teknis Kalau merawat masalah pupuk apa? perawatan Santeki, kita harus mengetahui jenis pohon apa yang kita pelihara di bonsai. Kalau Santeki ini kan tanaman air, dia hidupnya di pinggir-pinggir pantai. Jadi secara otomatis kalau media tanah itu diusahakan harus rata. Istilahnya kalau disiram itu langsung terus. Tapi jangan pakai pasir terus semua. Karena pasir itu kalau kena panas akan kering. Jadi tudung-tudung akar itu di pohon itu kena panas akhirnya kesuburannya kurang. Makanya kita harus memberi bahan organik atau anorganik untuk mengikat pasir-pasir itu. Akhirnya pasir-pasir itu mengumpul dan membuat agregat-agregat tanah itu semakin mengumpul. Pergantian media tanam Pak, berapa bulan sekali? Kalau masalah pergantian media tanam, kita harus memperhatikan kesuburan dari bonsai. Tidak harus setiap tahun atau per 6 bulan diganti karena risikonya besar. Sepengalaman saya, kalau Santeki itu diusahakan kalau masa panas itu harus ganti media itu diketukan. 3 hari kalau tidak ada perubahan silakan dikeluarkan kepada kita. Satu Pak, kenapa ada sistem pengawatan? Apa alasannya? Alasannya begini, kenapa itu ada sistem pengawatan? Kita mengarahkan pohon itu akhirnya membuat performa pohon itu, karena tujuan akhir dari pohon bonsai itu indah. Kita membentuk, makanya ini dikatakan seni bonsai. Kenapa dikatakan seni? Yaitu kita harus gimana membuat pohon ini seindah. Apakah ada cara lain selain pengawasan?
Bisa dengan cara cutting. Jadi kita itu sistem motong, tapi itu waktu. Ini sedikit saja kita ya sejarahnya bonsai. Jadi sebelum bonsai itu dikenal Jepang, itu dikenal di Cina. Orang Cina itu dulu kalau bonsai, kalau kita nonton film apa yang bilang kan mesti ada di jalan ya, terus ada ini ada pohonnya, itu bonsai ya. Itu di Cina tidak mengenal. Jadi di Cina itu hanya mengenal misalnya ini mau diarahkan ke sini ditarik di sini. Ini mau ke bawah digandoli. Ya, pakai tali ya digandoli. Ini mau ke sini tarik sini dari sini. Ketemu orang Jepang, orang Cina ini. Ngapain kok gitu? Tinggal di kawat digini-gini kan aja aman. Makanya kawat itu dulu, semua kawat itu made in Jepang. Gak ada kawat ini. Nah, sekarang aja ada made in macam-macam, tapi dulu itu Jepang. Yang menciptakan kawat itu Jepang. Kalau masalah umur sedikit ini di Jepang itu kalau kita mau ke sana itu di Tokyo itu ada namanya museum bonsai, punyanya Kaisar. Itu umurnya sampai sekarang juga sampai makanya bonsai itu udah ada usianya sampai berapa aja masih ada. Yang penting terpelihara, tahu sama karakter bonsai. Jadi bonsai itu intinya ya secara teori, kalau praktek Pak Pri yang ini kalau secara teori sama seperti saya kenal di Asia. Jadi nomor satu harus tahu karakter bonsai. Dan saya dengan sampean misalnya nggak kenal, ngamuk sampean, sopo kok kurang ajar. Tapi kalau sudah kenal, aduh adik kan aman, cek kancah aja tuh ya kan gitulah. Sama seperti kita harus kenal dulu sama bonsai. Jadi karakternya apa? Dia maunya gimana? Ada bonsai itu maunya apa? Basah terus, ada bonsai maunya kering, ada bonsai seperti ini dia mau air tapi dia nggak mau becek. Makanya Pak Pri tadi bilang jatuh tapi ada ini ya, nah, itu seperti itu. Jadi kita belajar dulu karakternya sama pohon ini. Untuk bisa belajar kita harus tahu habitatnya. Jadi pohon itu dari mana asalnya? Seperti ini. Oh ini di tebing-tebing. Misalnya sampai tanya, kenapa kok Santeki itu separuh sebelah atasnya tinggal ini, tinggal apa? Tinggal keringan aja, kulitnya lewat di bawah. Karena dia hidupnya di alam tropis. Kalau alam tropis itu 6 bulan ada air, 6 bulan nggak ada air. Dia hidupnya di tebing. Kenapa dia meliuk-liuk untuk yang tebing, untuk yang anu enggak lah ya, pantai enggak. Kalau kita ke Sumbawa itu yang pantai itu makanya gampang mati kalau di bawah. Kenapa dia meliuk-liuk? Sama seperti kita. Kita kalau hidup susah, kita akan berusaha. Jadi meliuk-liuk gimana caranya dia hidup. Makanya jadi dia sampai ininya kulitnya pun di bawah. Di atas sudah kering. Itu seperti itulah kira-kira. Lain misalnya makanya dari sana kalau kita sudah tahu habitat nggak mungkin misalnya Santeki sama kan seperti golongan beringin nggak mungkin karena kehidupannya beda. Wah Santeki kok kalah kakinya sama ya aduh. Tapi kembali lagi nanti penilaian kalau juri itu menilai itu realitas alam. Jadi realitas pohon ini hidupnya gini. Kalau Santeki ini misalnya dibuat kakinya kuli, realitas alamnya enggak. Itu nilainya tuh bukan baik. Boleh. Ada yang saya tanyakan, mungkin masyarakat Manggar ini cuma tahunya bahasa bonsai, tidak tahu bonsai, kata-kata bonsai, Bonsai itu, apa? itu dari bahasa Jepang. Terus yang kedua dari mana asal usulnya bonsai? Jadi bonsai itu ya Kita tahunya cuma di kalau sini. sampai ngomong bonsai, Ah, bonsai itu pohon di pot. Itu artinya kalau kita Indonesia kan itu bahasa Jepang bonsai itu. Jadi kalau kita di Indonesia kan, kalau bahasa orang kita itu pohon di pot. Intinya pertama pohon di pot. Kalau di halaman ini itu bukan mesti di pot. bonsai. Bonsai. Kalau yang dilihat. Ya, yang pertama Yang berjalan bonsai. Terus asal mula bonsai. Ya. Kalau kita mau belajar, saya dulu juga bingung asal mula bonsai. Jadi kalau saya lihat di film silat itu dari Cina semua itu, ya kan? Wah, berarti asalnya dari Cina, salah. Bonsai itu asalnya dari India. Pertama kali dari India. Jadi bonsai ini adalah dulu kalau orang India, orang Hindu itu kan pohon persembahan. Jadi mereka yang enggak ini, mereka buat di rumahnya pohon-pohon kecil-kecil dibuat untuk persembahan di sini. Orang sini kan dia ada ininya, ada rohnya, ada apanya, nah, itu dibawa oleh apa itu ya, pendeta ini yang lahirnya Siolim itu ya,
dibawa ke Cina. Dia kan dari orang India ke Cina. Dia ngajar silat, ngajar apa. Dia di Cina dikembangkan oleh Kaisar. Wah, kok indah. Dikembangkan orang Cina itu kan dikasih jalan, ada ininya, ada airnya, ada kolamnya. Kalau orang Cina bilang itu apa ya? Feng Shui. Feng Shui itu larinya ke rezeki ke apa kan? Orang sana sendiri nggak terlalu. Jadi ada ke hoki. Ada hoki, ada unsur air, ada unsur kehidupan, ya ada unsur ini. Jadi seperti itu kira-kira. Ya, tanya. Monggo. Boleh. Ya, kira-kira itu ya. Ya, makasih Pak ya. Namain perapu kena. Saya yang tanya. Iya tak nah. Gini Mas, nggak ada orang pintar di kota, semuanya belajar. Jadi yang saya tanyakan nah, dia dasar ini masuk terus yang nomor 2 ada bentangan ini sayap-sayapnya yang menurut saya pohon ini terakhir kekurangannya pohon ini apa? Menurut saya pohon ini sudah bagus. Yang kurang belum jadi. Ya, masih belum jadi. Jadi masuk prospek. Kalau menurut saya itu masih prospek. Prospeknya bagus, punya prospek yang bagus. Ketuaannya dapat, ininya dapat, semuanya geraknya juga indah. Sudah bagus, tinggal sabar. Jadi untuk bentangannya sudah cukup Pak ya. Tinggal besarkan ini misalnya Pak, keseimbangan ya, keseimbangan. Ini kan nunggu waktu Pak. Nunggu waktu untuk ini. Kalau terlalu panjang juga jelek. Jadi hilang itu balance optiknya hilang. Jadi keindahannya hilang. Jadi antara besar, antara gerak. Siap. Kalau menurut sudah. Tinggal nunggu Pak, nunggu waktu. Mudah-mudahan dijaga terus sehat Pak, jangan sampai sakit. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Kalau sakit, ya itu nunggu lebih lama lagi proses ya. Proses. Saya pernah punya itu dulu dari bahan mana Pak Yusuf? Pak Yusuf? Nah, itu loh. Salah satunya dari Pak Yusuf dulu. Itu untuk turun di gelanggang. Nunggu 11 tahun. Ada pertanyaan buat Pak Yusuf? 11 tahun. Ini kebun. Itu tanya Pak Yusuf itu dulu kalau saya banyak ngambil dari ini dulu. Nah, jadi kalau nunggu dari bahan sampai kita turun ke kontes, saya sempat turunkan di Bali waktu itu 11 tahun Pak. Makanya kita di bonsai nomor 1 dilatih untuk jadi orang sabar. Kalau kita pemarah, mungkin dengan bonsai merubah karakter kita jadi lemah lembut, jadi sabar. Sudah diharapkan, sudah jalan, sabar. Mudah-mudahan enggak Pak ya, tapi seperti itulah prosesnya ya. Untuk bonsai makanya saya tuh cinta sama bonsai itu karena itu. Kalau kita ngitung untung rugi Berarti untuk sementara konsepnya sudah tepat, cuman tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Dasarnya bagus. Ini dasarnya merah. terakhir Pak, mungkin apa ini kurang cocok Enggak, ini kan gini Pak ya. Bonsai itu ada maskulin, ada feminin. Jadi kalau kita tuh lari ke maskulin, nomor 1 tuh geraknya tuh biasanya kotaknya bonsai potnya tuh kotak jantan istilahnya. Kalau gini kan lentur. Kalau lentur feminim istilahnya ya. Di dunia bonsai feminim. Kalau feminim itu bonsai potnya biasanya oval atau disesuaikan dengan itu kreatif Pak, kreativitas. Jadi kan pot itu kreatif. Yang penting akhirnya jangan sampai pot itu kebesaran pot daripada itu. Makanya balance Pak, balance. Keseimbangan antara pot antara ini. Menurut saya seperti ini. Ini mau nanya apanya? Terima kasih Pak. Ini karya saya sendiri, dadakan. Batu ini aslinya ini. Batunya aslinya. Lihat di mana? Saya batu lihat dari open.
hasil karya sendiri nih Pak. Katanya Pak Yusuf minta nambah aja sedikit. Ini gini kalau saya udah 3 deh. Kalau sudah jadi nanti tinggal kita aksesori, itu namanya setting aksesorinya. Mau ini lo aksesori kada ini kita jadi percuma. Jadi dulu ini kan bahan ya. Bahan ini dulu. Istilahnya sudah Paimbang dulu ya. Paimbang hampir jadilah. Beri dulu ini beri penyuburan ya. Penyuburan. Nah, artinya tanah pakai rep. pot ini sesuai enggak dengan pohonnya? Ya, ini kan enggak perlu sekarang kalau kita enggak pameran kan enggak perlu indah, enggak perlu apa. Yang penting sehat kan. Iya. Lagi mau lihat orang nek sekolah itu aku beli pola. Tapi enggak cocok ini. Tanah apa? Bagus kreatif kan orang itu pada betoh, pada ini, pada kripto. Enggak apa-apa. Kalau menurut saya enggak masalah. Dengan karakter pohonnya sesuai enggak? Yang penting nanti ini. Ya ini kan jenisnya ada keringan. Biasanya keringan tuh dengan batu ya ininya ya. Apa? Identik dengan batu ya karena kering ya. Jadi sosa. Tak melohain. Sosa itu. Identik dengan batu. Enggak apa-apa. Yang penting jangan pohon utuh dikasih batu. Atau pohon kering ya kalau saya boleh kering jangan terlalu banyak lumut. Karena kering itu identik dengan kering. Kalau lumut itu identik dengan subur. Ya itu. Hanya pemanis saja gitu. Pemanis ya, hanya kasih selatok, jangan full. Itu kalau menurut saya. Ya, makasih Pak Nyo. Mungkin dari teman-teman ada yang dipertanyakan tentang terutama bagi teman-teman Ranting Manggar, silahkan. Ini nanti sambil lalu dikawal sama Bapak Ibu. Ibu. Ini memang pohon cemara udang yang ada di depan ini memang ini masih perlu penguburan. Makanya pot ini dikasih pot yang agak besar karena bahan ini saya peroleh dari penasehat Ruby Bapak Mulyono tuh, karena sekarang beliaunya posisinya sakit jadi dia tidak bisa hadir. Sebenarnya beliaunya yang berhak untuk menjelaskan ini. Pak mau nanya Pak, kelebihan cemara udang itu apa? Kelebihannya cemara udang itu ya tadi, kalau kita membuat daun itu blackband, itu jenis pohon lainnya tidak akan seindah cemara udang. Memang cemara udang waktu-waktu belakang ini memang di move mudah mati ranting tuh. Padahal cemara udang itu lebih mudah dari perawatan santeki tuh. Hanya kebanyakan dari penggemar-penggemar itu lalai karena cemara udang walaupun itu sebesar ujung rambut lubang, karena banyak teman-teman itu kalau cemara udang itu sudah disiram pohonnya, waduh ngeri, hitam kecoklatan. Nah, tapi dampaknya kenapa? Karena dia kalau sudah disiram masuk ke pohon, ke pori-porinya, terutama ke hatinya, itu akan menyebabkan mati ranting. Apalagi waktu musim hujan, pas musimnya kupu-kupu. Jadi dia bertelur, masuk, dia menggerogoti larvanya di dalam pohon. Itu penyebab dari matinya ranting cemara udang. Tuh, jadi kita harus hati-hati. Sebenarnya cemara udang itu mudah sekali. Tuh, satu hanya catatannya satu media. Cemara udang karena ini habitatnya di air juga, itu di daerah Legu sana, dia itu hidupnya di pantai, dia tekstur tanahnya itu pasir. Tuh. Dia itu kesehariannya itu ada akar itu tersedia air. Tuh. Jadi kita setelah merawat cemara udang
diusahakan seperti itu. Cemara udang semakin banyak kita menyiram, tapi jangan pohonnya loh ya yang kita siram, bawahnya medianya insya Allah itu subur. Tuh. Nah, antisipasinya gimana? Kalau ada lubang walaupun itu sebesar rambut, kita harus perlakukan, kita menggunakan epoksi A sama B dicampur, dikasih serbuk tadi itu. Silakan Anda kalau sudah tidak ada lubang sebesar rambut pun silahkan disiram, tidak, insya Allah tidak ada dampak mati ranting. Pak, untuk menentukan gerak dasar dari pangkal, nah, ini yang sulit. Begini, gerak dasar itu istilahnya kita berkaitan dengan gaya. Tuh. Ya, yang dimaksud itu kan yang dari pangkal untuk pemilihan cabang kan harus serasi dengan gerak dasar dari bawah. Ya, ini dikatakan tanaman informal. Tuh. Jadi kita membentuknya itu sesuai dengan gerak dasar dari pohon. Itu. Karena di sini itu batang yang satunya lebih menonjol, kita usahakan di sini itu agak rendah. Tuh, jangan kita membuat percabangan itu mahkota itu sama seperti yang cabang yang satunya. Tuh, nanti kesulitannya itu, keindahan itu tidak ada. Tuh. Jadi kita harus meminitnya itu, pohon itu harus ada yang di atas, ada yang di bawah. Sebenarnya kalau kita belajar di alam tidak ada mahkota itu, karena kita sudah aturan dari, karena awalnya kita berbackground ke Jepang, itu ada aturan. Kalau dulu itu lebih sulit, itu harus ada tangan pertama, harus ada tangan kedua. Jadi kalau pas tangan pertama itu masih nunggu wiwilan yang selbi setunggu polisi pasnya nang cabang pertama. Karena semakin berkembangnya bonsai, kita itu lambat laut ditinggal. Karena total performa dari pohon itu, tujuan dari bonsai itu hanya satu, indah itu. Nah, nanti Pak Kiai bisa melihat sesuai apa yang nanti dikawat oleh teman saya yaitu Ibu. Mungkin sedikit banyak kemarin Pak Kiai sudah tahu tentang bonsainya beliaunya juga dikawat waktu sore hari. Media untuk pohon ini. Nah, untuk media pohon cemara, selama saya pengalaman itu, saya itu menggunakan di 2 jenis media. Satu itu pasir malam, 2 itu saya pakai ladik, katanya orang Jawa ladik, tapi orang sini bilangnya kelenteng. Kelenteng itu istilahnya kulit dari biji kampu yang sudah difermentasi, itu maksimal itu 10 bulan. Nah, dampak apa? Seumpamanya itu sebelum fermentasi 10 bulan kita gunakan pupuk ladik itu, permasalahannya itu di media nanti kalau belum masa pupuk ladik itu, permasalahannya akan terjadi jamur di media itu. Itu permasalahannya. Nah, fungsinya kelenteng ini apa? Dengan pasir malam untuk mengikat agregat tanah. Karena pasir malam itu istilahnya poros. Kalau kita terlalu poros, itu tidak ada penyimpanan air dan kita jarang untuk nyiram, ya itu akhirnya fatal. Ya kalau cemara tidak nampak, tapi kalau santeki itu langsung kena buku merah. Itu permasalahannya. Ini khusus untuk cemara. Tuh. Berarti 2 ya? 2. Nah, untuk pupuk biasanya itu kita menggunakan ada pupuk yang namanya Degastar, itu berlaku sampai 6 bulan dia itu. Jika dimasak.
sekali pasang. Tuh. Disesuaikan dengan kebutuhan pot yang kita Perawatan miliki. tiap harinya, tapi dijelaskan tidak usah disiram Pohon, iya. sama daunnya ya. Sama daunnya, karena khusus di Madura itu kadar kapur itu tinggi. Khusus Akhir- cemara udang apa semua? Semua tanaman jenis bonsai diusahakan khusus untuk penggemar Madura itu jangan disiram daunnya, karena lama kelamaan itu memang khusus untuk cemara udang itu nampaknya nanti keputihan daunnya. Nah, kalau sudah keputihan, terjadinya fotosintesis itu tidak akan terjadi karena sudah tertutup oleh kapur-kapur yang ada di air itu, kadar kapurnya tinggi. Tuh. Jadi terjadinya fotosintesis itu pada pagi hari tidak akan terjadi. Jadi kita harus membuang lagi daun itu. Tunggu dulu pertumbuhan daun yang baru. Tapi kebanyakan bagi teman-teman itu karena kalau udah disiram pohonnya itu kurang membesar. Itu permasalahannya. Padahal itu fatal. Tuh. Nah, cemara udang kalau saya merawat itu dalam 1 minggu itu kita harus menyiram daunnya dengan air laut, bukan air tambak. Bukan air yang ada di tambak-tambak garam itu, karena di sana itu kadar HCl-nya sudah tinggi. Tuh. Kalau menggunakan air laut itu karena airnya masih netral. Itu. Jadi kita mengambil tidak usah terlalu banyak, disesuaikan dengan kebutuhan. Kita itu semprotkan biar itu mengingat habitat yang dulu. Botani. Ilmu botani. Ini ada yang lain. Justru orang ditanyakan. Asa di Bali. Senior. Di Bali. Hah? Di Bali gini kan. Wah, si Bali. Ah, neka. Ano? Neka tuh. Ren sepuluh kan lagi kan. Reng, ano kaboy ano Mas Go? Pak Yusuf, mungkin ada penjelasan nih dari senior. Pengawasan itu pengawasan itu ada tekniknya. Kita itu mengawat karena ini merupakan dasar dari kita membuat perdagangan. Pengawasan itu ada tekniknya. Satu, kita harus tahu ukuran berapa cabang kita menggunakan kawat. Satu itu. Yang kedua, cara kita melilitkan kawat, kita harus mengikuti arah jarum jam. Jangan kita berseberangan dengan apa yang kita lawan dari jarum jam itu. Seumpamanya ke depan, jangan ke belakang. Akhirnya pengawasan itu tidak rapi. Boleh disaksikan langsung Pak yang mau depan Pak. Dalam pengawasan. Memang dilihat sepertinya mudah, sederhana, tapi praktiknya agak sulit kalau tidak terbiasa. Tegak. Kita setuju. Sini, gerak dari wilayah pagi juga di sini. Agak nek kawin di sini. Mereka diusahakan mereka agak berbeda
karena ini mati mau ditekuk gitu. Kalau agak penggang itu akan pecah. Kayaknya double itu Pak. Nggak apa-apa teruskan double. Teruskan itu double. Stipung. Ini lama di Jawa ini, proses di Jawa. Pokoknya beri tas tuh bisa beri ini. Namanya bolong kopi. Dijelaskan kenapa ranting dibuang Pak? Dijelaskan Pak. Kenapa ini ranting? Mik. Dijelaskan tadi. Kenapa barusan itu ranting dipotong? Karena mengganggu dari dimensi pohon itu. Tata ruangnya itu yang menjadi penghalang dia. Makanya kita itu harus membuang cabang yang tidak diperlukan di pembentukan bonsai ini. Oh itu. Datang di dia sekali tanah, ini celor pak, cuma beli. Menit apa? Jangan kan kalau kursi, kalau nanti pentingnya di Romawa itu tanya Perjalanannya sekaligus, jangan sekali ulang-ulang. Cabangnya agak besar loh. lawan itu menurut saya sinar mati. Iya ini jemur ini. Pokoknya berdebat. diusahakan yang ke sana. Anda
Sorry. Ini sampai apa tak beli input? Kan Bapak. Ano Pak pecah piring? Lagi ada ini kerau. Ini Kan bahkan piring. di Omar orang coba infus. Nah, Coba infus. pecah piring Pak. Lagi bahaki infusan coba. Khi mà cái tôi cho ba mông này là lốm vẩn cả. Tak ada kota kelam motor jauh gunung menum. Kita pilihkan tarik ke bawah. Sebentar biar langsung.
saya dari Ngawi. Bisa kurang lanjut, diusahakan juga kan, usahakan kurang lanjut.